Waduh, udah siang nih. Telat nih keliling Indonesianya. Sob, ketemu lagi sama saya Sandy. Saya kali ini lagi keliling Indonesia menggunakan mobil yang super sangat amat nyaman sekali. Penasaran kan dengan mobilnya? Yuk, kita review. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yap, inilah BMW X1 1,8 S-Drive tahun 2017. Kita lihat di bagian desain lampunya, seperti pada umumnya BMW sekarang, model lampunya tuh seperti ini. Lampu utama dan lampu senja dia sudah menggunakan proyektor LED. Dan di bagian agak ke bawahnya sudah terdapat fog lamp, serta di bagian paling bawah ini terdapat aksen cukup manis, sehingga memperlihatkan bahwa mobil ini memiliki tampang yang cukup garang juga. Dan kita lihat ini dia desain utama pada mobil BMW, yaitu di bagian logonya. Tapi di sini grillnya desainnya cukup besar ya, seakan-akan seperti mata yang belok. Tapi ini cukup membantu untuk mendinginkan mesin ketika berjalan. Ini ban di si BMW X1 ini dia sudah run flat tire RFT, dia anti kempes ya. Nah, dia menggunakan ban dengan ukuran 225/50 ring 18 dengan warna velg tutun, dia berwarna abu dan juga chrome. Kita lihat ke bagian sampingnya lagi, di bagian spion dia sewarna dengan bodi, hanya saja terdapat lampu sen di bagian spionnya. Dan di bagian bawah kita lihat, ini terdapat tulisan S-Drive 18i. Nah, S-Drive ini artinya dia adalah penggerak roda depan. Penggerak roda depan, karena kalau yang penggerak roda belakang biasanya di BMW itu dinamakan X-Drive. Nah, ini dia logonya S-Drive gitu karena roda depan. Dan di bagian bawahnya terdapat garnish berwarna chrome yang cukup manis ya. Jadi kesannya kelihatan keren juga gitu. Kemudian di bagian handle pintu sewarna dengan bodi, dia sudah keyless entry. Cukup dengan kunci dimasukkan ke saku, cukup masukin tangan kayak gini aja, maka pintunya sudah bisa dibuka gitu sob. Yap, sekarang saya berada di bagian belakang. Kita mulai dari lampu remnya dulu. Dia ada garis, ini lampu DRL ya, yang sudah LED DRL untuk lampu sen, lampu rem, dan juga lampu mundur dia masih halogen biasa. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat spoiler sedikit dengan clear berwarna hitam, dan juga ada high mount stop lamp. Di bagian paling atas juga terdapat anten, dan juga terdapat wiper belakang, dan juga terdapat defogger. Kemudian 4 buah sensor parkir di bagian belakang, dan di bagian paling bawah terdapat diffuser berwarna chrome. Dan knalpotnya dia bukan menggunakan twin pipe, tapi hanya single pipe. Tapi cukup ya, cukup lah bagi saya single pipe, nggak usah twin pipe, karena kalau dilihat mobil ini bukan yang kenceng-kenceng amat di kelasnya, tapi masih fun to drive. Jadi dengan single pipe juga sudah cukup oke tampilannya. Aduh, enaknya di jok belakang sambil menikmati pemandangan langit di luar sana. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Nah, kalau ngomongin langit, itu ciptaan Tuhan. Kalau ini, ciptaan manusia yang paling the best menurut saya. Sekarang saya sedang mencoba duduk di jok bagian belakang. Dan ini adalah mobil BMW X1 tahun 2017. Coba bisa kalian lihat. Ini di depan, tadi jok udah dipakai saya tidur ya, dia reclining sampai ke bawah banget. Nah, ini saya kembalikan lagi ke posisi nyetir saya, dan kemudian saya berduduk di bagian jok belakang. Kalian bisa lihat legroomnya sungguh sangat amat lega sekali. Mobil ini adalah mobil SUV yang compact,
dia tidak terlalu besar terlihat dari luar, tapi begitu kalian berada di dalam, mobil ini sungguh sangat amat nyaman dan juga lega sekali. Apalagi kalian di belakang, ya mobil ini masih nyaman untuk disupiri, tapi lebih nyaman lagi bila kalian nyupir sendiri. Tapi ya ini di belakang sungguh nyaman banget. Ini legroomnya yang cukup besar, senderannya juga yang menurut saya tidak tegak, tidak seperti BMW seri 3 sedan. Ini agak mundur ke belakang, dan juga pengaturan ini bisa kursinya bisa diatur dengan menarik tuas di bagian bawah. Dia bisa maju mundur, bisa nih. Nah, ini lagi dengan posisi paling depan, kaki saya masih memiliki ruang yang cukup lumayan. Kemudian si jok ini senderannya bisa diatur. Nah, ini ya bisa diatur mau segimana senderannya. Ini sungguh sangat nyaman sekali, ditambah dengan adanya sunroof di bagian depan dan juga panoramik di bagian belakang. Terdapat lampu baca dan juga airbag di pilar bagian belakang kanan kirinya, dan juga handle model tarik serta gantungan baju. Dan di sini juga terdapat kisi-kisi AC yang bisa diatur dengan tingkat hembusan anginnya dari mulai yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Ditambah dengan Isofix, terdapat 2 buah di kursi belakang ini, dibalut dengan kulit yang kesannya mahal dan juga sangat mewah sekali. Kemudian di jok bagian belakang ini juga terdapat armrest serta cup holder 2 buah gitu sob. Ngomongin tentang akomodasi mobil BMW X1 ini, belum afdol kalau kita nggak cek di bagian bagasinya. Yuk kita sekarang ke belakang. Ngomongin bagasi BMW X1, mungkin kelihatannya kecil ya. Pasti orang mikirnya, ini mobil kecil, bagasinya juga pasti kecil. Wait, jangan salah sangka bro. Ini bagasinya cukup besar sekali, dan saya pun tidak mengira bahwa BMW X1 ini memiliki bagasi yang cukup luas. Nah, dengan posisi seperti ini, bagasi di BMW X1 ini dia memiliki kapasitas sekitar 500 liter. Nah, ini adalah tatakan, bahasa umumnya, tatakan atau tutup di bagian atas bagasi BMW X1 ini. Dia bisa dilepas, dan selain fungsinya untuk menaruh barang di atas, dia juga untuk menutup ya, lebih ke privasi barang-barang yang akan kita bawa nantinya. Tapi ini bisa kita buka. Ini saya buka. Nah, kita buka, saya taruh di bawah. Dan juga ini satu lagi, ada 2. Ini coba kalian lihat, ketika dibuka lega banget kan? Lega banget. Nah, kemudian selain dari bagasinya yang cukup lega, si kursi di bagian baris kedua ini juga bisa ditidurin untuk menambah luas kapasitas bagasi yang tadinya 500 liter bisa menjadi 1.500 liter. Nah, tinggal kita tarik tuas elektrik ini, maka kursi yang di depan akan turun ke bawah. Nah, ini satu kali untuk yang sebelah sini. Nah, untuk yang tengah kita tarik lagi sini, maka tengah akan turun juga. Sebelah sini untuk kursi yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat, sungguh sangat lega sekali. Kemudian di sini terdapat gantungan untuk barang bawaan kita ya. Ini sebelah kanan ya, untuk ruang penyimpanan cukup dalam. Terdapat jaring, sama kanan kiri juga ada. Dan di bagian bawahnya, karena mobil ini tidak memiliki ban cadangan, kenapa? Karena bannya dia sudah run flat tire atau RFT, jadi tidak perlu menggunakan ban cadangan lagi, sehingga di bawah sini untuk ruang biasanya ruang ban serep, jadi karena tidak ada, bisa untuk melakukan penyimpanan barang-barang secara rahasia. Mau nyimpen senjata golok, samurai, mau pistol, mau jadi mafia ya, ini bisa nih buat nyimpen barang-barang rahasia bro, gitu. Dan yang bikin lebih nyaman lagi adalah si pintu bagasi mobil ini, dia sudah elektrik. Tinggal kita tekan aja tombol yang ada di sini, maka dia akan menutup sendiri. Sekarang saya bahas lagi di bagian depan, terutama di bagian door trim terlebih dahulu. Ini dia sudah soft touch, full kulit, dengan di bagian atas ini berwarna hitam.
Nah, ini yang saya sangat suka adalah di bagian wood panelnya, berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya yang wood panelnya tuh ya berwarna coklat terang, terus kemudian licin-licin gitu. Kalau ini nggak, kesannya tuh kayak real kayu yang masih di pohonnya gitu tuh, masih yang coklatnya tuh deep banget, dapat banget lah kesan wood panelnya kayak real banget gitu. Kemudian terdapat list chrome, kemudian handle pintu juga yang berwarna chrome. Di sini terdapat door lock, dan di bawah bagian wood panelnya ini terdapat lampu LED untuk menerangi armrest di bagian door trim. Kemudian di bagian agak ke bawahnya ini dia kulit berwarna coklat dengan ada aksen jahitan berwarna putih, dan juga terdapat speaker 1 buah. Nah, ini juga soft touch ya ke bagian sini, dan kemudian ini bagi power window dia sudah full auto. Kemudian terdapat pengaturan si spion dan juga retract dari spionnya. Nah, untuk bagian bawah ini di si door pocketnya ini dia bahannya masih hard touch ya, plastik gitu, tapi nggak kelihatan plastik murahan lah gitu. Kemudian nah ini selain membuka bagasinya tadi via pencet-pencet dari belakang, ada juga via remote, dan juga dari bagian depan sini nih, ini untuk buka bagasinya gitu sob. Nah, jok depannya ini saya senang banget. Kenapa? Karena sangat memeluk ke badan. Jadi enak banget nih. Enak banget serasa dipeluk oleh sang kekasih gitu loh. Nah, si joknya ini dia sudah elektrik. Dan juga terdapat memory seat, ada 2 buah. Joknya ini berwarna coklat dengan aksen jahitan berwarna putih, dan juga terdapat senderan paha yang bisa kalian atur panjang pendeknya menggunakan tuas yang berada di bawah kaki kalian ini, tinggal ditekan. Nah, ini dia memanjang. Kalau mau dibalikin lagi pendek, ya tekan sambil tekan lagi. Nah, ini bro, gitu sob. Kemudian di sini terdapat instrumen lampu. Dia terdapat fog lamp depan dan juga fog lamp belakang. Ini ya pada umumnya ya mobil BMW seperti ini pengaturan lampunya, dan ini untuk mengatur cahaya di bagian si speedometer mobil ini gitu. Udah yuk kita langsung bahas ke bagian dalam aja yuk. Ayo masuk. Nah, udah di dalam kan. Sekarang saya bahas di bagian si dashboardnya dulu nih. Dia sudah soft touch juga, bahannya kulit. Di sini terdapat lubang AC juga nih bagian atas, dan juga terdapat speaker. Dan nih di bagian sininya tengahnya wood panel yang seperti di door trim tadi, yang kesan kayunya tuh masih dapat banget, kayak real banget gitulah, kayak bukan bohongan. Dan ini adalah head unitnya, terbilang kecil tapi masih cukup nyaman untuk dilihat. Dan kemudian ini si speedometernya juga nggak gede-gede banget, nggak lebar-lebar banget, tapi cukup nyaman. Dengan posisi menyetir saya seperti ini masih tetap terlihat dengan jelas. Nah, di sini terdapat kecepatan speedometer dan juga indikator bensin. Berarti yang sebelah kanan ya tampak seperti ini ya, RPM gitu. Dan di bagian bawahnya MID, itu terdapat tanggal dan juga suhu, jam, terdapat odometer juga ya, dan juga indikator si persneling mobil. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan start stop button, dan juga terdapat start stop, yaitu untuk kondisi idle. Kalau lagi macet atau di lampu merah, ini si mobil akan mati sendiri gitu. Nah, cara nyalainnya tinggal injak pedal gas, nanti si mobil nyala lagi. Itu untuk pengaruhnya ke efisiensi BBM dari si mobil ini. Nah, di bagian setirnya nih nggak gede-gede banget, cuman pas lah di tangan saya ini ketika menggenggam nih enak banget. Desain setirnya yang menurut saya kurang sporty sih sebenarnya, cuman ya mungkin sebagian orang ini cukup enak dilihat, dan bagian klaksonnya ini cukup munu gitu ya. Nah, di sini terdapat cruise control, dan juga di bagian sebelah kanannya adalah audio switch steering. Nah, kemudian di bagian belakang setir ini terdapat tuas wiper. Seperti biasa mobil Eropa ya, wiper pasti di kanan, dan juga di sebelah kirinya ini terdapat tuas lampu sen dan juga lampu jauh ya kalau pengaturannya manual gitu. Nah,
Kemudian di bagian bawahnya ini adalah tuas untuk mengatur teleskopik dan juga tilt steering dari si setir mobil ini gitu sob. Kemudian kita ke bagian tengah. Mobil ini sudah menggunakan teknologi iDrive. Head unitnya jadi tersambung dengan tombol puter-puter dan tombol-tombol yang ada di bagian konsol tengah ini. Sekarang, nah ini caranya saya perlihatkan. Nah ini lengkap ya, ada multimedia, radio, telepon, navigation, kontak, connected drive, vehicle information, setting. Nah ini penggunaannya sangat mudah sekali. Kalian bisa ngelihat juga ini tentang display atau tentang status si mobilnya. Nih kita lihat vehicle status, aman semuanya ya. Tuh. Ini bisa kalian lihat semua dari sini, segala macam ini aman gitu sob. Pokoknya ini pengoperasiannya sangat mudah sekali. Turun dari bagian head unit terdapat kisi-kisi AC 2 buah. Di sini juga terdapat setelan untuk semburan anginnya besar atau kecil, dan juga terdapat lampu hazard. Turun lagi ke bawah ini untuk pengaturan audionya. Ini terdapat knob-knobnya gitu ya. Turun lagi ke bawah di mana AC-nya dia sudah menggunakan dual zone, kanan kiri bisa berbeda suhunya. Dan kemudian di paling sebelah kiri penumpang depan ya, ini juga full touch ya, sampai ke bawah-bawah ini coklat warnanya. Terdapat laci penyimpanan dengan soft opening. Terdapat lampu di bagian dalam. Kemudian di jok bagian penumpang depan sebelah kiri dia sama sudah elektrik juga, hanya saja tidak dilengkapi dengan memori seat. Dan mobil ini memiliki 8 buah airbag. Cukup nyaman sekali. Bukan cukup nyaman, cukup aman untuk bagi kalian yang memiliki mobil ini bila amit-amit mengalami kecelakaan. Di mana aja letaknya? Tentu di pilar bagian depan, kanan kiri, dan juga di bagian kemudi satu, di bagian dashboard penumpang depan sebelah kiri satu, kemudian di pilar tengah ini ada satu bagian kanan dan satu di bagian kiri. Kemudian pilar bagian belakang tadi yang tadi udah saya singgung ya kalau nggak salah, di bagian kanan satu, di bagian belakang kirinya pun satu, jadi ada 8 buah. Nah kemudian kita turun lagi ke bagian bawahnya. Ini terdapat ruang penyimpanan atau tempat minum 2 buah. Nah ini persnelingnya sebenarnya sudah model congkel, hanya saja dia masih menggunakan sistem yang bergeser, bukan sistem congkel seperti BMW seri 3 F30 yang hanya seperti joystick ya, cuman ditoel-toel gitu doang, nggak berpindah tempat. Kemudian di sini terdapat driving mode, ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan Sport Plus. Nah ini rem tangan sudah elektrik, dan kemudian di bagian konsol tengah yang sudah dilapis dengan kulit juga berwarna coklat, ini bisa diatur ketinggiannya. Kenapa? Karena di bawahnya terdapat ruang penyimpanan juga nih. Tuh lumayan kan, naruh HP istri simpanan gitu kan, naruh nih, terdapat lubang aux-nya juga, USB gitu. Kemudian kita tutup, ini bisa diatur tingginya tuh. Dan ini konsol box tengahnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menaruh dompet, uang recehan, dan juga HP gitu sob. Nah, kita mulai ke bagian atas. Di bagian atasnya ini dia tuas untuk menutup si panoramik, sunroof, dan juga membuka si sunroofnya. Nggak usah kita liatin ya, karena ya gitu-gitu aja sih, di mana-mana juga mau liatin buka sunroof, tutup sunroof ya kayak gitu aja sih, nggak beda jauh. Di sini terdapat lampu baca ya, dan ini sun visor di bagian pengemudi lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu. Sama di sebelah kiri juga sun visor dilengkapi dengan vanity mirror dan juga lampu. Gitu sob. Kemudian terdapat handle model tarik nih ya di kanan kiri si mobilnya, dan juga untuk spion bagian dalamnya ini udah pinter. Saya lupa nama istilahnya. Nah dia kalau ada lampu yang terlalu terang dari belakang, si spion bagian dalamnya ini kacanya akan redup sendiri. Ngomongin soal mesin mobil ini, dia memiliki kapasitas mesin 1500 cc dengan 3 silinder, bukan 4 silinder. Dan juga memiliki twin power turbo. Hanya saja di kelasnya dia tidak yang termasuk paling kencang, karena
Dia hanya memiliki 135 horsepower, masih kalah dengan Mercedes-Benz GLA dan juga masih kalah dengan Audi Q3 gitu. Q3 bukan Q3 ya. Q3 masih kalah lah gitu. Tapi dengan tenaga segitu juga ya, namanya di Indonesia sekarang jalanan udah begitu macet, jadi ya nggak perlu kencang-kencang amat lah ya. Sekarang kita lebih mengutamakan unsur safety aja, jadi mobil ini masih sangat nyaman ya, fun to drive banget. Nah sob, bagi kalian yang ingin punya mobil ini, cukup kalian tebus dengan duit 500 jutaan aja, udah termasuk murah lah ketimbang harga barunya dulu yang ada di 700 sampai 800 jutaan ya. Sekarang udah 500 juta ini tahun 2017 ya, sudah cukup murah. Kemudian kalian mendapatkan mobil yang nyaman, kemudian kabin yang lega, bagasi yang lega, mesin yang handal, udah nggak perlu diragukan lagi lah dengan mobil BMW ini. Nah, bagi kalian yang mau beli mobil ini bisa dibeli di showroom mobil second Jalan Sriwijaya area BKR Bandung. Yaudah sob, gitu aja review mobil saya karena saya mau pergi touring lagi ya. Dadah.